Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Perawatan Bencana akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penanganan bencana banjirop di Kepulauan Seribu. Adapun kelompoknya yaitu saya Vanessa Octaviani, Saya Ina Olivia. Saya Olivia Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat nggak Bu dengan kita semua di sini? Yang kemarin. Iya. Betul sekali ya Bu. Jadi sesuai dengan kontrak yang kemarin, kami akan melakukan penyuluhan tentang penanganan bencana banjirop ya Bu. Baik Ibu, kira-kira Ibu perlu waktu berapa menit ya Bu untuk kita paparkan materi pada hari ini? 10 sampai 15 menit kan ya? Iya, boleh tuh. Baik. Kalau tempatnya Bu? Sini aja kali ya. Jadi tujuannya kita melakukan penyuluhan ini untuk mengetahui penanganan banjirop ya Bu ya. Baik Ibu, langsung saja kita mulai ya Bu ya. Di sini saya dibantu oleh rekan saya, Fani. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih ingat dengan saya ya? Ya. Ya. Baik, sekarang saya akan mengisi materi tentang penanganan bencana banjirop. Ya, sebelumnya kenapa kita membahas tentang banjirop seperti yang sudah diidentifikasi oleh kami ya Ibu. Masih ingat kan bahwa di lokasi ini sangat memungkinkan terjadinya bencana banjirop ya. Untuk banjirop sendiri, apakah Ibu-ibu tahu apa itu banjirop? Kalau banjir yang biasa terjadi di sini Ibu-ibu sudah tahu? Sudah tahu banyak air gitu. Oke. Ya, banjirop itu saya kasih contekan ya. Banjirop itu banjir yang terjadi di daerah pesisir pantai gitu. Berarti sering terjadi di sini ya Bu? Iya. Ya baik, saya langsung mulai aja. Jadi Ibu sudah tahu apa itu banjirop? Yang ada di pesisir pantai. Iya, betul sekali Bu. Baik, saya jelaskan di sini banjirop adalah banjir yang menggenangi daerah pesisir atau wilayah dataran sekitar pantai yang disebabkan oleh kenaikan air laut di atas garis pasang yang normal. Banjirop merupakan banjir yang airnya berasal dari air laut. Banjirop ini adalah banjir yang diakibatkan oleh pasangnya air laut sehingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan. Seperti itu, paham Ibu? Paham. Baik. Lanjut ya, ciri-ciri banjirop. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, terjadi pada saat air laut sedang pasang. Yang kedua, warna air tidak terlalu keruh. Tidak melulu terjadi pada saat musim penghujan tiba. Selanjutnya biasanya terjadi pada daerah yang mempunyai wilayah dataran lebih rendah daripada wilayah lautan. Jadi banjirop ini berasalnya dari air laut, bukan dari air sungai ya Bu. Nah, yang selanjutnya ada penyebab dari banjirop. Yang pertama ada pemanasan global. Yang kedua ada topografi suatu wilayah. Yang ketiga ada penyempitan bantaran sungai. Yang keempat ada pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Terus ada perubahan penggunaan tanah rawa, situ, sawah, dan lain sebagainya. Selanjutnya membuang sampah di sungai, pembabatan hutan mangrove dan hutan bakau. Selanjutnya fenomena penurunan muka tanah. Terus sistem drainase yang tidak terawat. Banjirop diperkirakan akan terus mengalami peningkatan baik frekuensi dan besar luasan di masa yang akan mendatang. Seperti itu, apakah sudah bisa dipahami Ibu-ibu? Ya. Baik. Ada dampaknya di sini. Ibu-ibu tahu gak sih dampaknya apa dari yang selama ini Ibu-ibu alami? Biasanya sih merusak rumah-rumah gitu kalau banjir. Oh, jadi kotor gitu ya Bu. Ada lagi? Merusak, mengganggu aktivitas. Mengganggu aktivitas, baik, benar ya Bu. Yang pertama itu emang merugikan, menimbulkan kerugian material. Ya, selanjutnya merusak bangunan, menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan becek, penyebaran bibit penyakit, mengganggu lalu lintas, serta kelangkaan air bersih. Ada lagi mungkin dampak yang Ibu-ibu rasakan? Seperti kalau misalnya banjir, mati lampu nggak? Mati. Nah, ya itu dampak yang Ibu-ibu rasakan ya, salah satunya. Ya baik, lanjut. Nah, di sini ada penanganan bencananya. Penanganan sebelum terjadi banjir. Kita harus seperti apa sih? Yang pertama, saat kenaikan permukaan air laut meliputi sistem perlindungan di pantai, bisa menggunakan tembok penahan ombak. Apakah di sini ada tembok penahan ombak Bu kemarin? Ada ya? Ada di pinggir pantai ya? Iya, tapi sepertinya tidak cukup untuk menahan air laut ya. Selanjutnya ada penanaman mangrove dan adanya terumbu karang. Terus ada penanganan selanjutnya yaitu pembuatan undang-undang atau peraturan pemerintah, pembentukan organisasi pemerintahan atau non-pemerintah terkait bencana, penyediaan konsep penataan ruang yang akrab bencana, penyediaan sistem informasi bahaya peringatan dini. Jadi ketika air laut pasang akan diterima informasi lebih awal supaya penanganannya lebih awal gitu ya Bu. Selanjutnya ada pembuatan jalur evakuasi. Apakah cukup jelas Bu? Cukup. Baik, bisa dilanjutkan. Yang selanjutnya itu kesiapsiagaan. Kita bisa melakukan kesiapsiagaan ini dengan mempersiapkan keperluan darurat selama banjir seperti peralatan untuk tindakan penyelamatan seperti perahu karet, kendaraan, bahan bakarnya, persediaan pokok yang diperlukan pada kondisi darurat seperti makanan, obat-obatan, air bersih, selimut, terus peralatan masak untuk di tempat evakuasi dan tempat evakuasi sendiri.
Nah, selanjutnya ada perencanaan untuk melakukan evakuasi, terus pengorganisasian, serta melaksanakan pelatihan evakuasi. Di sini ibu-ibu sudah dapat pelatihan evakuasi? Belum. Oh baik, belum ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya penanganan saat bencana itu terjadi. Biasanya ibu-ibu saat bencana terjadi atau saat banjir, ibu-ibu apa yang dilakukan? Beres-beres rumah, ngangkatin barang. Oh gitu, ya. Selanjutnya ada lagi? Atau langsung panik itu keluar rumah gitu? Panik sih, bingung kayak harus ngapain nih gitu. Oke, di sini ada penanganan saat bencana. Ada yang pertama pendirian posko. Biasanya dilakukan oleh pemerintahannya atau oleh organisasi-organisasinya terlebih dahulu ya Bu. Nah, selanjutnya pemberian layanan air bersih, jamban, dan sanitasi. Pengerahan sarana transportasi baik udara maupun laut. Pengerahan personel tim reaksi cepat. Pemberian layanan kesehatan, perawatan, dan rujukan. Koordinasi dan komando. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam penampung sementara, pengoperasian peralatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi dan penampungan. Seperti itu, apakah sudah cukup jelas Ibu? Sudah. Nah, yang bisa kita lakukan pada saat bencana terjadi, yaitu yang pertama, jangan panik. Ya, pada saat terjadi bencana, warga yang berada di daerah rawan bencana banjir diminta untuk pemantauan perkembangan cuaca. Bila hujan terus terjadi, tidak henti-hentinya diimbau waspada dan berhati-hati untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pada saat setelah bencana terjadi, berbagai aktivitas kesehatan yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan. Terus ketika melihat air datang, jauhi secepat mungkin daerah banjir, segera selamatkan diri dengan berlari secepat mungkin menuju tempat yang tinggi. Apabila terjebak di dalam rumah atau bangunan, raih benda yang mengapung sebisanya. Selanjutnya, dengarkan jika ada informasi darurat tentang banjir, hati-hati dengan listrik, matikan peralatan listrik atau sumber listrik, selamatkan barang-barang berharga dan dokumen penting. Selanjutnya ada pantau kondisi ketinggian air, terus ikut mendirikan tenda atau pengungsian jika keadaan sudah mulai aman. Terus pembuatan dapur umum, terlibat dalam pendistribusian bantuan, mengusulkan untuk mendirikan pos kesehatan, menggunakan air bersih dengan efisien. Seperti itu, sudah jelas Ibu-ibu? Baik. Selanjutnya penanganan setelah bencana. Di sini ada evakuasi penanganan darurat dan pernyataan tanggap darurat selesai. Selanjutnya ada dokumentasi atau foto-foto kerusakan sarana dan prasarana, sumber daya air, kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan perkiraan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya ada merencanakan dan melaksanakan program pemulihan berupa rehabilitasi, rekonstruksi, dan pembangunan baru sarana dan prasarana. Selanjutnya ada penataan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena banjir. Selanjutnya ada evaluasi karakteristik banjir untuk menyesuaikan prediksi banjir di masa yang akan datang. Baik, materinya sudah selesai Ibu-ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana Ibu ada mau ditanyakan? Ya udah, saya mau nanya. Ya boleh Bu. Namanya siapa? Nah, nama saya dengan Ibu Isni. Menanya nih, gimana ya kalau rumah saya kan sering kena air rob. Solusinya tuh gimana sih? Apakah saya harus pindah rumah atau gimana nih? Oke. Solusinya ya Bu, Iya. solusi untuk rumahnya, bangunannya. Ya. Oke, izin menjawab ya Bu. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Untuk bangunannya biasanya itu memang pada umumnya harusnya di pinggir pantai itu tidak terlalu dekat dengan bangunan ya Bu, karena kan beresiko ya diterjang air terus baiknya itu rumahnya bentuk panggung gitu. Rumah Ibu permanen tembok atau gimana? Iya, rumah saya permanen tembok, menampung lu. Kita tuh Rumah mulai Ibu besar ya. Ya, baiknya itu di daerah pesisir menggunakan rumah yang yang ada kakinya itu Bu. Rumah panggung. Iya, jadi bisa meminimalisir air rob atau bisa juga memiliki lantai 2 gitu Bu. Jadi supaya terhindar rumahnya tingkat itu. Ya, seperti itu mungkin Ibu sudah terjawab. Sudah, Bu. Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, baik saya akan mereview materi yang tadi sudah kita pelajari ya Ibu-ibu. Bagaimana kalau saya tanya banjir rob itu apa sih? Ini banjir yang mengenangi daerah pesisir atau wilayah daratan sekitar yang disebabkan oleh kenaikan permukaan laut ya. Airnya ke rumah-rumah atau lingkungan. Oke, bagus sekali ya Ibu-ibu. Betul, air laut yang menggenangi daerah pesisir pantai. Selanjutnya ada ciri-ciri dari banjir rob nih, ada 4. Tadi apa saja? Warnanya tidak terlalu keruh. Betul. Terus juga air lautnya lagi pasang. Terus tidak melulu saat hujan biasanya. Ya. Tiba-tiba datangnya. Iya, betul. Baik, terus ada penyebabnya yaitu Oh iya, Biasanya pemanasan. Pemanasan global. sama membuang sampah di sungai gitu ya. iya. Ada lagi Ibu? Penyempitan apa sih tempatnya? Iya Bu, betul sekali tadi penyebabnya ada pemanasan global, pemanfaatan air tanah yang berlebihan, terus ada penyempitan air sungai ya kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya ada dampak dari banjir rob nih Ibu-ibu tahu apa aja? Merusak bangunan. Iya betul. Selanjutnya Terus bibit penyakit. betul. kelangkaan air. Benar. Becek-becek. Aktivitas ya. Bagus sekali Ibu, benar tadi menimbulkan kerugian, merusak bangunan, menyebarkan bibit penyakit ya. Selanjutnya ada penanganan sebelum bencana nih. Tadi kita harus ngapain tuh, nanam apa? Nanam bambu. Iya,
Iya, terus harus bikin apa tuh di Tanggul. Iya, tanggul, betul sekali. Iya, betul Bu tadi. Selanjutnya ada budidaya apa? Terumbu Iya, betul. Terus ada peringatan. Ini. Iya. Selanjutnya ada kesiapsiagaan. Masih dalam tahap sebelum bencana nih, mempersiapkan apa aja? keperluan dari Keperluan pribadi. Iya. Terus berdiri di atas yang tinggi. Oke. Nah, lebih lengkapnya itu ada persediaan bahan pokok ya, seperti Ya. obat-obatan, makanan, jalur evakuasi ya. Terus ada pengecekan kesiapan masyarakat ya. Selanjutnya ada penanganan saat bencana nih. Apa yang harus kita lakukan saat bencana, Bu? bikin posko. Iya, Posko. betul sekali, Bu. Terus Sanitasi ini, jamban. iya, betul. Mempersiapkan alat, Alat-alat apa aja? transportasi tuh. Iya, betul. Ya. Terus layanan Berdiriin posko kesehatan. juga. Iya. Iya, betul sekali ya, pemberian pelayanan kesehatan ya, itu penting juga. Ya, apa tindakan yang harus kita lakukan saat bencana tadi? Yang Jangan pertama, panik. betul. Terus saat terjadi bencana nih, Di atas di tempat yang tinggi. iya betul. Terus Apalagi? listrik dimatiin. Iya, betul sekali, Bu. Bawa perabotan yang dibutuhkan atau dokumen. Ya, samakan dokumen penting ya. Mm-mm. Selanjutnya mendirikan tenda, terlibat dalam distribusi bantuan ya, menggunakan air bersih yang efisien. Biasanya kan air bersih langka ya Bu saat Iya. banjir. Seperti itu. Setelah bencana nih apa aja penanganannya? Nah, selanjutnya ada penanganan setelah bencana nih, Bu. Ibu masih ingat nggak? Apa ya? Apa ya? Lupa. Oke, lupa ya Bu, saya ingetin lagi ya. Ada evaluasi penanganan tanggap darurat, ada dokumentasi kerusakan apa aja yang terjadi, terus merencanakan pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi, terus evaluasi penataan kembali sistem sosial ekonomi yang terkena banjir, terus evaluasi karakteristik banjir. Seperti itu kurang lebih. Bagus sekali Bu, Ibu sudah bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan sangat baik ya. Baik, sekian ya Bu, saya dan rekan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian role play dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.